Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 31. Nah, halaman 31 ini bagian C, yaitu rukun puasa. Kemarin bagian A dan B udah ditulis, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Sekarang bagian C, yaitu rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Yaitu menjaga puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam. Apa sih ini? Waktunya adalah kebalik ini bukunya. Waktunya adalah setelah terbit fajar sampai matahari terbenam. Yaitu niat ya. Puasa itu harus niat. Nama innamal amalu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Harus niat. Puasa itu. Jangan sampai ketinggalan niatnya. Contohnya niatnya itu niatus sama kodin daripada saran dan kayak gitu banyak. Kemudian menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa ya, mulai dari terbit fajar sidik hingga terbit matahari. Terbit fajar sidik itu pas adzan subuh ya. Pokoknya dari imsak itu harus dijaga. Kemudian buka halaman selanjutnya. Hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak disengaja ya artinya lupa, berarti dia tidak batal ya. Kalau kita lupa misalnya makan pas 2 sendok 3 sendok, ingat kita lagi puasa, muntahkan. Makanan yang pas dimakan itu dimuntahkan. Kemudian muntah dengan sengaja juga membatalkan. Contoh yang kayak gimana muntah yang sengaja? Misalnya kita sudah tahu di situ itu ada bangke, malah lewat ke tempat situ, yang menjadikan kita jadi enak, terus muntah. Itu bisa termasuk muntah disengaja karena sudah tahu ada di situ ada hal-hal yang bau, malah melewat ke situ. Jadi selayaknya kita, kalau kita udah tahu bahwasannya itu membuat enak badan kita, kalau lewat ke tempat yang bau itu dan bisa membuat kita muntah, jangan kita lakukan ya, karena itu bisa termasuk sengaja. Yang datang bulan atau haid atau melahirkan bagi perempuan ya, datang bulan, haid atau melahirkan itu juga itu membatalkan puasa. Kalau lagi puasa tiba-tiba datang bulan atau haid, maka puasanya batal bagi anak-anak perempuan ini. Kemudian hilang akal atau gila walaupun sebentar. Hilang akal atau gila walaupun sebentar, emang bisa? Ya bisa.
contoh. Hilang akal, contoh apa ya? Ya gitu. Misalnya tiba-tiba kita pokoknya gitu deh, orangnya yang hilang akal walaupun sebentar. Misalnya contoh kesurupan, tiba-tiba kesurupan ada 10 menit kamu ngamuk-ngamuk, itu hilang akal namanya. Kemudian juga murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad itu banyak ya, ada yang qauliyah atau juga fi'liyah. Qauliyah adalah ucapan, murtad dia ucapan. Ada yang fi'liyah, nah, itu langsung kerja pekerjaannya murtad. Contoh ucapan itu jangan ucapan itu contoh gini, misalnya kita lihat teman kita habis dicukur potong rambut, kita bilang, wih pantesan hujan nih, udah potong rambut ternyata. Nah itu kata-kata kayak gitu itu sudah termasuk murtad secara kata-kata. Maka kita harus diobatinya dengan syahadat, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kita tidak dengan hati mengatakan itu karena candaan itu. Candaan itu yang bagus ya. Jadi kan seolah-olah hujan itu gara-gara dia dipotong rambut. Memang hujan itu gara-gara dia dipotong rambut kan? Bukan, itu gara-gara kehendak Allah. Walaupun kita hanya dengan candaan, tidak dengan hati artinya ya. Jadi selayaknya kita bersyahadat lah, untuk mengobati hal tersebut. Maka tidak salah dalam puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makanan minum, kemudian baik itu dari kata-kata yang tidak bermanfaat, gibah, namimah dan sebagainya. Baik itu kata-kata yang seperti tadi, candaan tidak jelas, ternyata merusak apa? Merusak pahala kita. Ya, puasa itu ada yang batal bener, batal semuanya, baik itu puasanya baik itu pahalanya. Contoh ya makan itu, kemudian juga murtad dan sebagainya. Ada yang batal cuma pahalanya saja, puasanya tidak batal, kewajibannya dia lunas berpuasa ya, puasa itu kan wajib, tetapi tidak mendapatkan pahala karena ya seperti itu, dalam puasa itu tidak menjaga lisannya, tidak menjaga hatinya. Lisannya tetap ngomongin orang, membuat sakit hati orang padahal dia puasa, maka pahala puasa dia diambil sama orang yang tersakiti. Seperti itu. Dia puasa hanya dapat laparnya saja, pahala tidak dapat. Kemudian hal-hal yang merusak pahala puasanya ini, apabila seorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh, menghasut, memfitnah, kemudian berkata kotor, berkelahi, bertengkar dan sebagainya. Baiklah, penjelasannya sampai sini aja ya. Untuk tugasnya tulis
halaman 31 ini bagian C yaitu rukun puasa sampai halaman 32 yaitu hal-hal nomor 1 hal-hal yang membatalkan puasa, yang kedua hal-hal yang merusak pahala puasa. Kemudian ditambah juga dengan niat puasa dan artinya. Banyak banget. Itu aja untuk tugas hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.